Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di acara Cafe Kode. Kali ini kita akan membahas tema dugaan prostitusi artis. Nah, kita sudah bergabung, sudah di sini ada Mbak Lisa yang akan bergabung bersama kita. Kita undang dulu Mbak Lisa. Ya, Mbak Lisa sudah kita invite untuk join di live Instagram. Nah, sudah bergabung bersama kita Mbak Lisa. Ya, Ya, apa kabar Mbak Assalamualaikum Lisa? warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Oke, seperti yang kita publikasikan, kali ini kita bersama Mbak Lisa akan mengangkat tema soal dugaan prostitusi artis yang terjadi di Medan beberapa waktu yang lalu menimpa artis Hana Hanafia atau HH yang digerebek kebetulan bersama seorang pria dengan inisial AA. Sampai saat ini si HH setelah diperiksa kemudian statusnya hanya sebagai saksi dalam perkara ini. Begitu juga dengan pria berinisial AA juga berstatus sebagai saksi dalam perkara ini. Nah, bagaimana sih duduk persoalan ini dalam konteks hukum di Indonesia? Nah, ini kita sudah ketemu ahlinya, yaitu Mbak Lisa V yang akan membahas masalah ini. Tapi sebelum kita bahas, kita announcement dulu siapa sih Mbak Lisa V, gitu kan? Mungkin banyak yang belum tahu ya, banyak yang belum kenal. Setiap hari ada kasus tentang ikan arwana ya, yang berhubungan dengan artis siapa namanya itu, artis siapa itu? Siapa Mbak namanya lawannya itu Mbak? Mas Eza Gionino. Ya, ya. Nah, itu ditangani oleh Mbak Lisa dan kasusnya udah clear ya Mbak ya, udah selesai ya. Ya, udah Oke. selesai. Di samping itu Mbak Lisa ini juga adalah seorang penyanyi. Belum tahu kan kalau Mbak Lisa itu adalah penyanyi. Lagunya apa sih Mbak? Kita boleh dikasih tahu dulu nih lagunya Mbak Lisa itu apa sih judulnya lagunya? Lagunya dulu udah lama banget ya, mungkin pernah dengar. Lagunya Tahu Bulat, Mas. Oh, Tahu Bulat. Waduh, Tahu Bulat. Tahu bulat, dadakan dan Oke. diobrol 500-an. Lagi musim tahu itu lagunya. Oke. Musim Sekarang tahu. tahunya udah panjang, lonjong, udah macam-macam bentuk tahunya ya, nggak hanya Iya, bulat ya. karena udah nggak bulat lagi. Oke, baiklah. Oke. Itu sekedar perkenalan ya siapa Mbak Lisa. Teman-teman mungkin yang penasaran, yang pengen tanya, boleh nanti di kolom komentar ya. Tapi kita akan prioritaskan pada tema yang akan kita bahas. Kalau yang tidak relevan nanti kita nomor 2-kan pertanyaannya ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kita fokus dulu di perkara yang kita, bukan perkara, tapi tema yang kita bahas untuk kali ini, yaitu dugaan prostitusi yang terjadi pada artis yang berinisial HH. Oke. Yang pertama kita minta opening dulu dari Mbak Lisa. Gimana sih kalau Mbak Lisa melihat kasus yang terjadi pada artis HH ini dari tinjauannya dalam tinjauan hukum ya Mbak ya, hukum yang Ya, berlaku di Indonesia. Silakan Mbak Lisa. ya, kajian yuridisnya terkait kasus prostitusi online yang melanda artis, yaitu prostitusi juga bisa disebut sebagai pelacuran atau perbuatan zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan, atau yang sering disebut wanita tunasusila. Tindak pidana kejahatan mayantara adalah sisi buruk yang amat sangat berpengaruh terhadap kehidupan modern, yaitu kemajuan teknologi yang tanpa batas yang saat ini kita kenal dengan internet, aplikasi dan sebagainya yang bisa diakses oleh bermacam-macam pihak. Seperti itu. Jaringan virtual telah digunakan sebagai sarana memperdagangkan perempuan. Ini artinya penjahat telah melirik teknologi informasi untuk menjalankan kejahatannya.
cyber prostitution, prostitusi dunia maya merupakan salah satu bentuk dari cybercrime yang dalam ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Seperti itu. Kemudian adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 adalah perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mengakses ya transaksi elektronik, dokumen elektronik atau memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terwujud dalam kegiatan prostitusi melalui media internet seperti yang saya jelaskan tadi. Sekarang canggihnya teknologi membuat kejahatan juga semakin merajalela menggunakan cybercrime itu ya. Yeah. Kemudian perbuatan prostitusi itu dilakukan oleh mucikari. Mucikari adalah yang berperan sebagai penghubung kedua belah pihak ini yang akan mendapat komisi dan menerima sesuai dengan perjanjian seperti itu. Kemudian mucikari ini biasanya amat dominan dengan mengatur hubungan karena banyak sekali PSK yang berhutang budi terhadap mucikari ini. Kemudian banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada anak asuhnya. Seperti itu. Kemudian mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang yang diantaranya adalah melalui jaringan online. Seperti itu. Pekerja seks komersial ini seorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut dengan kasarnya pelacur gitu ya. Kemudian pekerja seks komersial juga diperhalus wanita sebutan tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Kemudian dalam dunia online ada macamnya, secara langsung tanpa mucikari itu bisa menawarkan diri. Dan ada yang memang menggunakan pihak lain. Ada pula yang lakukan dengan bertindak langsung untuk dirinya sendiri seperti itu. Kemudian pihak-pihak lain yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek asusila ini adalah pihak-pihak mereka yang menyediakan media yang dipergunakan oleh pekerja seks komersial ini untuk mempromosikan dirinya, bisa melalui website, forum, aplikasi dan lainnya, dan para pemilik dari website dan forum ini yang telah menjadi pihak yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek untuk mempromosikan dirinya. Dan satu lagi pemilik server atau tempat para pemilik website ataupun forum ini menempatkan data-data mereka agar dapat diakses oleh siapa saja gitu. Kemudian pihak penyewa jasa, sebagaimana transaksi online ini prostitusi terjadi, yaitu pihak penyewa menjadi target pemilik website atau forum prostitusi untuk menyewa para PSK itu tersendiri gitu. Kemudian setiap pelacur memiliki berbagai alasan yang kuat gitu ya untuk melatar belakangi mengapa bisa berbuat seperti itu ataupun melakukan pekerjaan itu. Yang pasti erat kaitannya adalah sebab antara entah itu kebiasaan atau entah itu karena faktor ekonomi, entah itu masih banyak hal yang mengindikasi untuk melakukan itu gitu ya.